Semua orang nikah itu adalah agar bisa mendapatkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu tenang, tidak gelisah. Pokoknya dengan punya pasangan seorang wanita atau punya istri, maka hidupnya menjadi tenang. Biasanya masih bujang sebentar-sebentar, apalagi ini LDR enggak ini? Sama calonnya? Enggak. Kalau LDR itu mumet, seminggu sekali harus. Apa sih LDR berarti? Enggak tahu dah. LDR itu bahasa kekinian apa Pak Udin? Long distance relationship ya. Hubungan jarak jauh ya. Masya Allah. Saya kalau nanya yang aktual tanya Pak Udin aja dah. Tidak duanya. Ya. Lanjut, semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah idaman setiap rumah tangga sekeluarga. Tapi bagaimana mewujudkannya sebetulnya kalau kita pakai ilmu otak-atik atruk ya, itu sakinah mawaddah warahmah bisa terwujud dengan mengurai kata-kata suami, karena ini kan cuma calon istrinya nggak ada, jadi saya akan mengurai kata-kata suami saja. Yang pertama, kata suami terdiri dari kata S. Setiawan. Yang pertama S adalah sabar. Seorang suami ketika sudah nikah nanti bertemu dengan istrinya yang beda, asal usulnya beda, budayanya beda, bapak ibunya beda, hobinya beda, kemauannya, itu harus sabar ya, harus sabar. Yang kedua, S itu juga berarti sayang. Halo, sayang. Seorang suami harus sayang sama istrinya. Harus. Yang ketiga, S itu setia. Gambaran dalam sebuah rumah tangga ini mungkin pernah saya sampaikan atau belum ya? Gambaran sebuah rumah tangga, kesetiaan itu seperti pasangan merpati atau burung dara ya. Pasangan merpati itu ibaratnya dia mencintai pasangannya itu satu hati terus, rumput-rumput kering ya. Dia dua-duanya mencari semuanya. Setelah bertelur, dia ngerami bareng Pak. Dia ngerami, satu lagi nyari makan, mamanya lakinya ngeram. Nanti gantian, ceweknya nyari makan, ngeram, suaminya atau pasangannya nyari makan. Begitu sampai menetas, memberi makannya pun bergantian. Kadang lakinya, kadang perempuannya. Ini gambaran rumah tangga yang bagus, setia itu seperti itu. Jangan sampai rumah tangga itu gambarnya seperti ayam jago. Ayam jago apa? Ayam jago itu ketika pasangannya belum punya anak, itu gondreng terus. Tapi begitu pasangannya, bininya itu ibaratnya bertelur, angrem, dia nggak mau angrem Pak. Dia nyari yang baru. Itu dia nggak mau menemani atau mengerami telurnya. Wah, ngapain capek-capek? Cari iseng. Mudah-mudahan ini tidak ada di Pondok Laka nih. Oh, seperti ini. Mudah semuanya seperti merpati semuanya. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau ayam jago itu begitu nanti anaknya sudah gede, dia datangin lagi. Nah, datangin lagi. Kalau bahasa Jawanya apa ya namanya? Nempel lagi, kawin lagi begitu. Nanti netas lagi, tinggal lagi. Tapi anehnya seorang ayam yang punya anak banyak, menetas kadang bisa 10, bisa lebih. Dia hidup kayak seorang janda menghidupi anak yang banyak, hidup Pak. Banyak yang sukses jadi ayam semuanya. Tapi kalau jagonya ya, tapi kalau ini simbol bahwa apabila ada seorang wanita, seorang ibu ditinggal oleh suaminya, ini ada ibu enggak ya? Wadah ya, ini saya lagi promosi ibu nih tentang kehebatannya seorang istri. Ditinggal mungkin suaminya meninggal, atau mungkin cerai, atau mungkin orang genala ya. Itu bisa sukses mendidik putra-putrinya menjadi orang semuanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada seorang suami sukses, lihat dulu di belakangnya siapa. Pasti etnis terkuat. Bahasa medsosnya gitu ya. Etnis terkuat adalah wanita. Iya gitu ya. Ras terkuat ya, bukan etnis terkuat ya. Ras terkuat adalah wanita. Berbahagialah bapak-bapak semuanya didampingi oleh wanita-wanita ras terkuat yang soleha. Mudah-mudahan kalau punya putra putri akan dididik menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Ini baru S lagi ya. S terus U. U adalah usaha. Seorang suami kalau sudah nikah atau menikahi anak orang lain harus mau terjun usaha, banting tulang ya. Jungkir kepala buat kaki, kaki buat kepala. Ya, keras kepala.
Jangan sampai seorang sudah menjadi suami cuman ngandelin kontrakan. ngandelin karena istrinya kerja udah kelantang-kelantung di rumah, ngerokok ngalor, ngerokok itu. Bukan rokoknya maksudnya. Ngalor ngitunya kelantang-kelantung cuma nungguin bansos aja mamanya. Wah, ini kacau nih. PKH apa itu. Jangan, seorang suami harus punya usaha, bisa kerja, bisa buka toko, bisa jasa. Yang penting usaha untuk menghidupi keluarganya. Tanggung jawab dong. Ya, orang kaya saja kalau sebenarnya suatu bermasalah itu dibentak sama istrinya bisa kelenger, Pak. Mengkeret, apalagi orang yang tidak punya pekerjaan atau penghasilannya kalah dengan istrinya. Dibentak sama istrinya udah langsung, Bapak ingat Pak, dulu waktu mau nikah sama saya, Bapak hanya modal celana kolor doang. Wah, ini mulai gemeter nih kalau suami diginiin. Tapi seorang suami yang pede jawab, Pak, ya mama gimana, saya bukan celana kolor doang, di dalam kolornya ada isinya, ada fungsinya. Yang ibu carikan bukan kado kolornya, tapi isinya. Wah, ini wanita suami jagoan ini, cakep ini kayak gini. Oke. Ini guyon aja, Bu. Jadi intinya seorang suami harus punya usaha, tanggung jawab menikahi anak orang lain, tanggung jawab. Tanggung jawab meliputi 3, Pak, kalau dalam orang Jawa. Sandang, pangan, papan. Itu harus diperjuangkan. Jangan mikir yang anak-anak aja kasur melulu. Ya, itu kan hanya bulanan. Makanya ada bulan madu, bukan tahun madu. Bulan madu hanya berapa umurnya, Pak? Betul? Itu juga kalau sudah lewat 6 bulan udah. Iya, Pak Adit juga meyakini itu. Mengamini bener itu. Ya, jadi usaha. Yang ketiga A itu adil. Adil itu ketika ada orang tua baik dari pihak keluarga maupun istri maupun keluarga kita harus adil, Pak. Ya Mas Nevan ya. Ya, ini solo wajahnya orang-orang calon orang suami yang adil insya Allah. Jangan sampai nanti dari keluarga istrinya datang bakso, bikin semuanya. Pas keluarga kita sate, wah sate kambing, wah sate gulai. Terus mau ngasih duit sama bapaknya, mumpung istrinya lagi belanja, Papa sini Pak, mumpung istri besar, ini jangan ngomong ya. Lah ini bukan begitu caranya seorang suami, tapi berilah sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan demikian juga karena adil ketika mertua sakit, bantu kalau punya diobatkan. Demikian lagi orang tua kita. Lanjut biar nggak kelamaan. Suami, mi ya M ya. M berarti artinya bisa diartikan sebagai memimpin ya. Memimpin itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki pemimpin bagi seorang wanita. Bisa memimpin, bisa mendidik. Ada ajaran di dalam tanah air kita ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tutwuri. Apa ini artinya? Allah, alhamdulillah ini orangnya pada masih inget-inget semuanya. Artinya bukan dilarang merokok. Artinya ing ngarso sung tulodo, seorang pemimpin harus memberikan contoh suri tauladan begitu. Yang pertama ing madyo mangun karso, ketika di dalam tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, dia mampu memberikan dorongan motivasi, membangkitkan semangat dalam hidup. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang harus bisa mengawasi, harus bisa memberikan arahan dan sebagainya. Ini 3 ini ajaran Ki Hajar Dewantoro. Wes masih hafal semuanya ini, Masya Allah. Ingatannya kuat sekali. Jadi mendidik atau menjadi pemimpin yang bisa memberikan contoh. Ya, terus yang terakhir suami. I adalah iman atau ikhlas. Ya, seorang suami harus memiliki iman dan ikhlas di dalam menjalani sebuah rumah tangga.